Halo, Halo, siang kok. ya Gimana kabar? siang. Kabar Sehat? baik, sehat. Kalau Eh, sakit batal acara gimana? kita. Iya, iya, benar, benar, benar. Ini di ruangan tertutup semua nih, makanya gua buka masker, nggak apa-apa lah ya, biar enak ngobrolnya. Iya, iya Iya, lah, nggak iya. apa-apa. Oke, nanti kita akan mulai mungkin sekitar 4 menit lagi kok ya. 1 menit lagi ya, 1 menit lagi ya. 1 menit Oke. lagi ya. Oke, sebentar. Ih, ih. Ya, udah jam 12 lewat 20 menit ya, sesuai dengan jadwal kita sebenarnya udah terlewat ya. Wah, harusnya jam 12 lewat 10 tapi nggak apa-apa. Oke, selamat siang rekan-rekan semua, Pak investor yang suka trading di Panin Sekuritas. Perkenalkan nama saya Ahyar Hanif. Saya sebagai sales equity di Panin Sekuritas. Kebetulan hari ini kita melakukan edukasi untuk para klien kita di Panin Sekuritas dengan pembicara pada kesempatan kali ini yaitu Pak William Hartanto. Beliau adalah tim riset Panin Sekuritas khusus untuk teknikal ya. Ya, Kemudian eh, tema pada kesempatan kali ini adalah gimana sih cara kita untuk trading menghadapi kuartal 1 di tahun 2022. Jadi kita bisa melihat apa dari sudut pandangnya Pak William nanti gimana caranya kita trading menghadapi kuartal 1 ini di tahun 2022, ada strateginya apa aja. Mungkin selanjutnya bisa langsung saja untuk pemateri Pak William dipersilahkan. oke. Selamat siang teman-teman semua. Kita ketemu lagi ya kemarin baru Punch Reaction. Kita langsung nongol lagi di IG Live Edukasi untuk Strategi Trading tahun 2022. Betul, Waktu saya diundang, saya langsung bertanya apakah ada strategi khusus yang perlu disiapkan atau enggak. Karena sebenarnya tadinya waktu itu kita ngeliat IHSG-nya masih sideways, datar-datar gitu ya. Kayaknya strategi terbaiknya pasti buy on weakness. Karena kalau buy on breakout pas lagi sideways kan salah. Habis itu dia balik lagi ke support, berasanya nyangkut gitu. Tapi kalau betul. lihat dari pergerakan market dari kemarin sama hari ini, kayaknya udah nggak bisa pakai strategi saat sideways lagi. Karena IHSG sudah lewatin all time high dia sebelumnya di 6754, kemarin malah 6800 dan sekarang berapa sih? 6795 minus 9 poin, tapi itu masih hal yang wajar dan masih di atas 6754. Kenapa saya bilang wajar? Karena kondisi market yang dari dulu juga kayak gitu. Dalam artian, habis penguatan signifikan pasti ada koreksi sehat bersifat membentuk support baru atau tidak dan lain-lainnya. Itu yang akan terjadi pada market kita. Dan setahun ini yang perlu diperhatiin mungkin kita bicara sentimennya dulu, karena strateginya akan ditentukan oleh beberapa sentimen yang cukup penting, yaitu nomor satunya Fed rate, yang sampai sekarang jadi perhatian khusus karena efeknya itu bukan IHSG doang, tapi bursa global. Sedangkan kalau dari dalam negeri, saya kira nggak perlu dicocokkan atau dihubungkan dengan kondisi dari varian Omicron, karena saat ini semakin nambah kasus baru, IHSG juga makin naik, jadi nggak bisa dihubungkan gitu kan. Jadi nggak pokoknya kalau sentimen COVID kali ini udah nggak kayak tahun 2020. Dalam artian Betul. bukan hal baru yang kita nggak siap untuk mengatasinya atau beradaptasi dengan kondisi tersebut. Kayak sekarang mau ada COVID gak ada COVID mau edukasi bisa kayak kita nih IG live. Kalau dulu kan masih datang-datang ke tempat offline cari tempat atau kantor gitu. Jadi uh, keberadaan COVID dengan ancaman terhadap ekonominya udah nggak signifikan, nggak kayak 2020. Jadi udah nggak terlalu dikhawatirkan lagi. Jadi dalam hal ini sentimen market untuk virus COVID ini mungkin sudah tidak akan sebesar yang terjadi pada tahun 2020. Itu yang saya lihat ya. Terus jadinya cuman fokus berikutnya adalah pada yaitu Fed rate yang mana katanya sih di
kuartal 2 ya baru mulainya. Dan kalau hal ini terjadi mungkin akan jadi tekanan dan memungkinkan terjadinya capital outflow di market kita. Mungkin di situ baru kita ngerasain ada market koreksi. Tapi kalau untuk sekarang, kondisinya udah jauh lebih gampang. Dan IHSG yang sudah naik di atas dari level tertingginya di 674 yang tadi saya sempat bahas. Dan sekarang cuma lagi nguji level 6.800. Mungkin sekarang beberapa dari teman-teman sini lagi ngadai-ngadai nih, wah tahun depan 7.000 sekian, belum tentu. Kalau pertengahan tahun turun dulu, terus akhir tahun baru naik lagi, tapi cuma stop di 6.800, bisa jadi angka sekarang juga akan jadi target akhir tahun kan gitu. Jadi tahun ini dengan ada sentimen yang cukup mengancam dari The Fed, menurut saya sih lebih diharuskan beradaptasi dan lebih mengandalkan dari ini ya, sentimen The Fed itu sendiri dan beberapa sektor-sektor khusus yang memang dari perdagangannya mengalami volume yang tinggi. Contohnya apa? Misalnya kalau kita lihat yang lagi trending belakangan ini aja, saham MNC Group kan lagi pada naik tuh, PCAP segala macam. Kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya sih saya nggak bisa tampil apa-apa sih. Cuma maksudnya kalau lihat dari Desember, ya dari Desember misalnya kayak saham BCAP ini udah mulai naik, volumenya tinggi perdagangannya. Ini teman-teman yang lagi buka chart bisa ngecek. Kenapa volume jadi strategi di sini? Karena kalau volume meninggi berarti memang ada awareness atau niat untuk transaksi yang besar di saham tersebut yang dilakukan oleh pelaku pasar lainnya. Nggak cuma kita, orang lain juga. Dan sepanjang volume itu tinggi, biasa trennya juga solid dan memungkinkan untuk memberikan keuntungan. Tentunya nggak cuma seperti saham-saham, berarti karena saya sebut MNC Group, berarti cuma saham MNC Group doang tahun ini ya, enggak. Cuma maksudnya itu hanya sebagai contoh bahwa saham-saham yang memang akan trending, ciri-cirinya itu mengalami peningkatan volume perdagangan harian. Ya setiap hari itu naik dan stabil meninggi, nggak kadang-kadang ada volume, kadang-kadang hilang. Kalau yang kayak gitu biasanya nggak solid, karena sebentaran juga langsung ARB lagi misalnya. Tapi kalau yang dalam beberapa hari perdagangannya itu dia volume meninggi terus, oh ini trennya bagus ini. Kalau ada pelemahan masih bisa terukur. Nah, kalau misalnya tadi udah ketemu indikatornya, pertama volumenya tinggi. Kalau misalnya sekali-sekali koreksi, apakah masih aman atau enggak, cara taunya gimana? Tentu saja kita udah nggak bisa ngandalin broker summary lagi kayak dulu. Kan kode broker udah hilang dari 6 Desember. Kalau tunggu penutupan, tahu-tahu memang kondisi gawat, keburu kasih penjualan juga. Biasanya masih keukur dari indikator moving average, alias harga rata-rata. Ya kalau kayak gitu kondisinya, misalnya sahamnya koreksi, teman-teman bisa tes, misalnya pakai indikator moving average yang biasa sering saya saran itu pakai periode 5-20. Kenapa 5-20? Itu karena yang mencari support yang paling dekat, yang mana sudah lebih gampang atau lebih awal memberikan kita alert bahwa saham ini sudah harus dilepas. Gitu. Dan hal ini berarti rata-ratanya untuk 1 minggu dan 1 bulan ya, karena 5 itu kan berarti 5 hari alias 1 minggu. Kalau 20 kan berarti 4 kali seminggu ya berarti 1 bulan gitu. Jadi kalau candlestick udah turun di bawah MA5, apalagi sampai di bawah MA20 udah bisa dilepas. Itu udah jadi strategi yang paling gampang sih. Cuman selalu kalau saran saya triggernya dari volume. Dan itu kalau buat yang nasabah paling sekuritas kan udah tahu cara screeningnya ya. Maksudnya buka di Postpro Market, Stockwatch, terus udah dari volumenya aja langsung. Dicari volume yang tertinggi, baru buka chartnya. Apakah volume tinggi itu cuma sehari ini doang, atau sebelumnya udah ada volume tinggi juga? Baru dapat dari situ, oh nih saham-saham yang memang punya kesempatan. Saya bilang kesempatan karena nggak semua saham naik dengan sentimen yang jelas gitu kan. Dan kadang-kadang berita itu munculnya belakangan. Daripada nunggu berita baru beli terus telat, nanti bilang muncul berita malah jadi sinyal jual dan segala macamnya. Mendingan ikutin langsung dari marketnya aja. Soalnya memang kalau bicara berita itu muncul belakangan ya fakta banget. Misalnya kayak saham Kino 2 hari yang lalu baru keluar beritanya kan, baru ada kata di buyback. Beritanya baru dikatakan di buyback. Tapi harga sahamnya udah naiknya dari bulan Januari. Gitu kan. Apakah masih ada upside? Ya ada, cuman pasti beda kondisinya. Dan dari sisi risiko lebih tinggi. Gitu daripada kalau yang belinya dari Januari sama yang baru dapat berita 2 hari yang lalu tuh beda banget lah feelingnya gitu kan. Habis beli, wah ini udah tinggi gitu. Jadi memang kuncinya selalu di volume. Kalau volume tinggi, basically ada something lah yang kita mungkin belum tahu, atau mungkin kita udah tahu, dan dikonfirmasi dengan terjadinya perdagangan yang besar di saham tersebut. Nah, sisanya mungkin, kalau itu yang tadi saya sampaikan itu adalah
kondisi yang kalau tidak ada sentimen khusus ya, dalam artian in general semua saham kan bisa aja jadi ada penguatan mendadak gitu kan dalam jangka pendek, dan nggak selalu disertai dengan sentimen khusus. Misalnya kalau saya bilang saat ini harga komoditi lagi naik, saya bisa aja rekomendasi saham-saham komoditi batu bara dan segala macamnya gampang, tapi kan bukan berarti cuma sektor-sektor itu doang yang akan naik. Nah, jadi yang tadi itu strategi yang secara general bisa terjadi di saham apapun tanpa ada sentimen khusus. Jadi ketika teman-teman di sini coba filter nih keluar dari volume yang tinggi apa aja, nah mungkin dari sisi sentimen nggak akan dapet nih, tapi dari ikutin momentum dan pergerakan harga itu bisa dilakukan, bisa untuk trading ke jangka pendek dan sesuai memang nggak sesuai tema kita kan strategi trading ya. Kalau strategi trading yang ngandelin volume, kalau volume terlalu tipis nggak bagus, soalnya habis beli susah jualan biasanya. Jangan sampai kelihatannya doang floating profit tapi mau jual nggak bisa, bitnya tipis-tipis misalnya gitu kan. Makanya volume itu penting buat trader. Juga itu yang mengkonfirmasi adanya pattern atau indikator gitu kan. Kalau misalnya indikator atau volumenya bisa aja bagus tapi dari sisi volumenya nggak ada, ya sebenarnya kan itu bisa aja satu tangan ngangkatin saham itu sendiri juga sebenarnya kuat gitu. That's why volume selalu penting. Nah kalau yang ada sentimen, sebenarnya kalau yang ada sentimen memang konfirmasinya juga masih volume, tapi bisa juga kita mengabaikan volume dengan memperhatikan pergerakan harga sahamnya doang tanpa volume tuh bisa. Misalnya apa ya, yang paling lagging itu CPO ya. Kalau kita lihat dari 2021, CPO-nya udah all time high dari perbandingan berapa tahun, saya lupa. Tapi harga sahamnya situ-situ aja. Itu aja, betul. Ya. Apalagi yang masih nyimpen saham Ali tuh, masih di bawah 10.000 sampai sekarang. Apalagi yang nyimpen saham LSIP tahun lalu cuma dikasih sampai 1.500, turun lagi. Iya, turun lagi tuh. Sebagian dari teman-teman di sini kalau ada yang beli saham CPO mungkin akan bilang ya IHSG all time high, porto gue nggak kemana-mana gitu kan. Jadi itu sangat dimaklumin bahwa sentimennya ada, tapi ya harga sahamnya nggak langsung ngasih kesempatan. Nah, lalu strateginya buat akalinnya gimana? Saya selalu paling suka kalau sentimennya bagus, sahamnya sideways. Itu salah satu trik yang sering saya ajarin ke orang-orang. Karena mungkin aja dengan ada sentimen yang bagus, sebenarnya akumulasinya sudah dimulai oleh big player atau siapapun yang kita nggak tahu. Tapi supaya nggak mencolok, dibikin nggak menarik. Biasanya tanda-tandanya tuh sahamnya jadi sideways. Turun nggak mau, naik susah. Nah kalau sahamnya udah sideways kan batas bawahnya langsung keukur. Sidewaysnya di area berapa? Misalnya 100 sampai 120, ya udah strateginya gampang. Ya selama sahamnya nggak turun di bawah 100, saya beli simpen aja dulu nggak masalah. Tapi memang kalau yang kayak begitu berarti nunggunya lama, dan ini sebenarnya termasuk swing trading, cuman time frame-nya kadang-kadang lama. Itu yang perlu dicatat dulu. Catatan pentingnya adalah kalau strategi yang saya jelasin sekarang itu biasanya agak makan waktu. Dengan sentimennya positif tapi harga sahamnya nggak kemana-mana, kita ngincar yang lagi sideways. Bagus tapi lambat, itu perlu diketahui juga. Dan kalau misalnya masih bingung, masih susah dengan cara seperti ini, cara yang paling gampangnya udah lihat aja di media gitu ya. Maksudnya berarti kita ngandelin berita. Memang tadi kayak saya ada ngomong di awal, kalau misalnya berita itu kan selalu muncul belakangan. Sebenarnya beli saham setelah keluar berita itu telat memang, tapi semakin sering satu topik diangkat, kayak zaman-zaman mobil listrik gitu ya, itu kan awareness kita semakin naik. Gitu kan. Kayak misalnya nanti IG Live ini, kalau misalnya saat panjang IG Live ini kita ada nyebutin satu saham terus-terusan aja, orang jadi tahu gitu kan. Sadar gak sadar jadi aware. Kalau awareness orang naik, dengan ada berita yang katakanlah diulang-ulang gitu ya, itu juga membuka kesempatan untuk trading, Mbak. Karena kita juga tahu bahwa media tersebut sudah datangin orang lain buat bantu kita untuk trading bersama. Gitu. Nah, jadi kurang lebih sih kalau buat saya 2022 ini strateginya cuma kayak gitu aja. Karena kita membutuhkan alat bantu yaitu dari volume dan sentimen khusus yang dalam catatan memang diulang gitu ya, kayak berita yang diulang. Kenapa? Supaya bisa membuat orang lebih aware, dan dengan semakin banyak jumlah saham kan memang nggak segampang zaman dulu. Maksud saya kalau kebetulan saya kan dari market udah 9 tahun, kalau zaman dulu mau baca IHSG gampang, rekomennya kalau nggak BCA Telkom, Astra, HMSP.
Karena dulu Ya, jumlah saham betul, dikit. betul, 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 betul. Ya, karena dulu jumlah saham dikit. Ibaratnya orang lebih gampang terfokus pada saham-saham tertentu. Kalau sekarang tuh beda kondisinya. Jadi kita kadang Betul. harus sedikit mengandalkan sentimen supaya kita kurang lebih tahu nih orang-orang bakal numpuk di mana untuk mendatangkan volume perdagangan yang besar. Gitu. Hmm, Nah, dan dengan betul. adanya sentimen The Fed, kita jadi memang harus melihat yang seperti itu juga. Karena sebenarnya sih bukan karena The Fed ini ancamannya besar banget buat market, enggak. Ya, kalaupun nanti naikin suku bunganya masif pun juga turunnya juga nggak akan lama-lama lah, paling 2 bulan biasanya kayak kurang lebih gitu. Nah, walaupun buat beberapa orang mungkin 2 bulan yang berasa ya, cuma kalau saya ngitung time frame ya 2 bulan sih termasuknya cepat. Ya maksud saya volume itu juga akan bantu ketika bahwa market kalaupun tertekan turun, bukan berarti semua saham lagi turun saat itu kan. Ada yang naik terus dan itu bisa diukur dari volume. Ketahuan orang lagi rame di mana transaksinya. Barulah bisa ikut trading dan benar-benar cuman ngikutin keramaian doang gitu ya. Keramaian orang rame di mana transaksinya, aktifnya di saham apa, lagi naik sahamnya kita ikut. Dan itu tentu saja memang trading selalu agak lebih resiko daripada investing ya. Karena trading itu kan cuma ngikutin momentum dan ya probability risk rewardnya tuh hampir sama. Jadi tetap selalu harus menyiapkan yang namanya batas stop loss. Dan kalau emang benar-benar harus kena, katakanlah strateginya nyasar nih salah terus turun sahamnya, ya udah mesti relain dilepas. Itu memang kondisi yang kadang-kadang kita nggak bisa, ya selalu lah kita nggak bisa hindari sama sekali. Nah kalau kita lihat sekarang kondisi market begini, apa yang bisa kita perhatiin sekarang? Guys, lihat dari contoh market hari ini aja ya. IHSG-nya melemah 9 poin 6795. Sebenarnya kalau ini bisa, kondisi ini bisa langsung kita translate sebagai bentuk pengujian resisten pada 6.800. IHSG ini gimana juga tadi naiknya udah kebangetan, dalam 2 hari udah hampir 6.900. Tadi highest-nya Ya, aja ya. udah mau 69 ya. Nah, terus baru aja tembus satu resisten 6.754, langsung tembus 6.800. Setuju. Tadi udah mau 6.900, sekarang ada koreksi, ini hal yang wajar. Pertama resisten Eh, 6.800, kedua ada gap di 6731 itu pada perdagangan 2 hari yang lalu. Jadi kalau kondisi kayak gini strateginya gimana? Kita bisa langsung praktekin dalam waktu dekat. IHSG mungkin akan tutup gap di 6731. Mulailah buying ya. weakness. Langsung sortir dari volume. Kira-kira di mana nih yang turunnya tahan-tahan gitu. Itu yang bisa langsung dicek. Pak William, Ya. tadi ada yang Mm-mm. nanya nih, kan istilahnya beberapa hari ini ISG kita ketarik itu karena hasil result dari laporan keuangan perbankan ya, terutama dari BRI. BRI Mm-mm. hasilnya bagus, BNI juga bagus gitu ya. Yang buat IHSG jadi 48, saya pikir sih emang tadi dibilang karena ininya BRI ya, BRI-nya lumayan kenceng juga kemarin dan per hari ini juga gitu ya. Jadi nggak Mm-mm. kalau dari saran Ko William gimana nih? BRI tadi ada yang nanya, Pak ini BRI masih kita kekep aja atau mungkin udah masuk area sell gitu? Dia bilang gitu tadi ada pertanyaan. Hmm. Mm-mm. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan harganya hari ini, BBRI itu Mm-mm. memang kena resisten kebetulan di 4550. Persis sih, Mm. persis di highest-nya itu 4550, Iya. resisten sebelumnya ada di situ juga. Ya. Sebenarnya kalau untuk trading memang sell on strength sih, tapi kalau misalnya dalam kondisi baru mau beli, itu bisa diincar support berikutnya tuh ada di sekitaran 4000. Bentar, ada sekitar 4.420 itu bisa diincar di area situ. Bionic terus bisa dilakukan. Namanya kalau kemarin naiknya tinggi, hari ini agak turun ya agak aneh sih. Namanya Ya. emang udah ciri khasnya kita di HSG kan kayak gitu kan. Satu candle Betul. tinggi besoknya turun ya kan. Nah itu yang terjadi pada BBRI juga. Kalau menurut saya buat strategi kondisi saat ini mau sell on strength atau buy on weakness bisa dua-duanya kalau di BBRI ini. Oke, siap, siap. Nah, sekarang ini juga banyak ya kok ya kita lihat saham-saham yang IPO, yang IPO ya. Jadi Hmm. maksudnya gini, jadi kita gimana nih coach strategi untuk kita main saham-saham IPO yang memang kita belum bisa lihat candlenya.
gitu ya. Betul, betul, Kemarin betul. contohnya kayak ada Baut W gitu kan. Kemudian juga Mm-mm. mungkin hari ini yang terjadi yang baru IPO saham enak gitu. Dan mungkin besok ada NTBK gitu. Nah, itu gimana sih cara strategi kita untuk trading tanpa karena memang candle-nya belum kelihatan gitu ya, masih dalam artian ya kita baru hari pencatatan pertama gitu kok ya. Nah, itu ada nggak kiat-kiatnya untuk kita main saham-saham IPO gitu? Oh, pasti ada. Pertama, saham Nah, IPO gimana itu tuh? yang paling harus dipertanyakan penjataan ke publik berapa. Kenapa penjataan ke publik itu penting? Karena kalau terlalu banyak saham yang dikasih ke publik, sebenarnya kan jadi kayak barang gak berharga juga kan. Terlalu gampang dapatnya. Itu pertama. Di Ya. satu sisi, itu membuat para pembeli langsung dapat sahamnya, uang mereka udah berubah jadi saham, saat listing nanti siapa yang mau angkatin. Kan udah jadi saham semua, Hmm, gitu kan. betul. Nah, terus kalau misalnya katakanlah apes nih si pembelinya sama sekali nggak tahu datanya, tahu-tahu udah dapat penjatahan, waduh gua dapat banyak nih. Bukan berarti 100% pasti turun sih, cuma kejadian kayak gitu bisa aja. Nah, pengukuran berikutnya adalah perdagangan di hari pertama langsung langsung tinggi volume nggak? Kalau volume langsung tinggi, kadang-kadang itu jadi exit strategi buat beberapa pemegang saham sebelumnya, atau termasuk mereka yang ikutan book building langsung buang misalnya, itu bisa. Contohnya itu kayak di saham WGSH tuh, waktu dia awal-awal Oh listing iya, sampai benar. sekarang kan turun. Naik Ya. beberapa hari doang tapi volumenya langsung tinggi, itu ketahuan udah ada yang buang. Soalnya kalau yang benar-benar IPO yang digoreng ya istilahnya ya, itu Hmm. naiknya tuh bahkan nggak ada volume, benar-benar opening langsung mentok atas terus. Yang kayak gitu yang paling Betul. enak sih. Cuman di satu sisi juga menjelaskan ke kita bahwa uh, saham itu kan termasuknya gak liquid. Nah, kayak di Net TV juga sebenarnya juga kebaca hari pertama dia listing langsung tinggi volumenya sebenarnya Ya. gitu. Nah, kalau saham IPO memang salah satu beberapa caranya yang saya selalu ajari ke orang-orang, satu lihat penjataannya ke publik berapa. Kalau terlalu banyak, ya selain satu kasih kesannya barang nggak berharga, gampang banget dapatnya. Kedua, uang Anda sudah dipaksain jadi saham semua, dikasih dalam jumlah banyak, saat listing nanti siapa yang mau angkatin? Itu selalu jadi pertanyaannya di situ. Gitu kan. Kalau misalnya susah dapat barang, biasanya kan lebih mendorong orang untuk ngantri lagi saat listing gitu kan. Wah, gue Ya, dapat cuma dikit betul, nih, betul. besok entry lagi gitu kan. Itu Ya. masih memungkinkan Mhm. sahamnya naik, karena ngasih orang kesempatan untuk entry buy lagi. Tapi kalau dari Ya. awal listing aja belum listingnya dapat banyak, saat listing gimana mau angkat? Udah jadi saham semua, pilihannya kan offernya doang yang tebel kan, bukan bitnya lagi. Betul. Benar, 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 benar. Hmm. Oke. Mm-mm. Ya sih, benar, benar, benar. Mungkin kalau mungkin kita pelajari hari ini, mungkin kalau salah satunya itu ya saham enak itu ya, lumayan banyak juga tuh dapatnya. Hari ini ARB langsung gitu ya, kok ya. Ya, Nah, benar, 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 benar. Oke, berarti tadi udah kita bahas, berarti ternyata strategi kita di tahun 2022 ini di kuartal satu ataupun next selanjutnya adalah tadi kita melihat pertama itu kita lihat volume transaksi dulu ya, Pak ya. ya Kira-kira nih betul. volume transaksi di saham mana yang lagi banyak orang notice ke situ ya, melihat ke situ gitu. Hmm. Jadi mereka transaksi di situ, oke lah kita untuk trading bisa ngambil 2% atau 3% sekali kita scalping gitu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua kita bisa lihat media ya gitu ya. Lihat media lagi banyak ngebahas apa sih gitu ya di grup-grup saham Hmm. biasanya tuh memang walaupun terkadang agak pom kita bisa bilang gitu ya, tapi memang kita bisa melihat itu untuk oh ya orang-orang tuh lagi hype-nya tuh apa sih gitu lagi untuk saat ini memang yang lagi dilihat banyak itu mungkin grupnya MNC udah running gitu ya, semakin tinggi terus dibikin higher high terus gitu ya, membuat orang Hmm. nafsu untuk kejar gitu kan. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga gitu ya, Kia. Ya, kemudian yang ketiga tadi ada caranya untuk yang EIPO ya, kok ya. EIPO tadi ya, Betul. kita lihat EIPO kalau teman-teman atau ya Bapak Ibu investor di Panin Sekuritas yang ingin mencoba untuk trading transaksi melalui strategi EIPO, itu berarti yang pertama itu dilihat adalah berapa banyak sih si emiten ini meng-share sahamnya ke publik gitu ya. Kemudian
uh, uh, ketika listing itu kita lihat biasanya tadi kata Ko William itu adalah biasanya sih kalau misalkan yang benar-benar mau ditarik IPO strategik itu biasanya transaksinya ketika dia arah itu mentok atas itu nggak terlalu banyak gitu ya. Betul. Jadi contohnya kayak kemarin baru-baru ini ya Net TV gitu ya. Arah-arah berapa kali, berapa hari, kemudian udah saatnya jualan guyur-guyuran ARB terus gitu ya kayak. Mm-mm. Jadi jadi nanti maksudnya dari yang EIPO ini juga kita bisa melihat menaker untuk berapa sih kita exitnya udah arah kedua atau arah ketiga kita exit aja gitu daripada nanti ketika memang saatnya mereka jualan si bandarnya ini jualan kita nggak bisa jualan sama sekali gitu ya. Kurang lebihnya sih Betul. tadi dibilang sama Ko William sih saya simpulkan seperti itu. Kemudian yang Mm-mm. selanjutnya adalah eh, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan lagi yang bisa kita berikan untuk tanya jawab. Boleh teman-teman bisa tanya di grup apa di chat untuk pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, kita tunggu untuk teman-teman melakukan menanyakan apa yang ingin ditanya. Yo, yo, yang mau nanya tulis. Ayo, siapa yang mau bertanya? Tadi sih udah ada baru satu doang nih yang nanya. Tapi kalau kita lihat kok gini, Kep. Yang saat-saat ini dalam arti gini kan, kayak sektor perbankan, apa kita lebih tepatnya sih saham-saham perbankan tapi yang second liner, let's say contohnya kayak BNBA, BBYB gitu ya. Mm-mm. Mereka itu kan sempat melakukan naik tinggi sekali gitu kok. Kemudian eh, turun juga dalam banget gitu ya. Nah, ketika masa-masa sideways, let's say kayak misalkan si Befik ataupun juga si BBYB gitu kita lihat itu gimana cara untuk kita menentukannya kok oh ya ini udah misalkan udah cukup nih area area supportnya ataupun juga oh ya kita balik lagi akan bikin pola untuk higher high lagi gitu. Itu gimana kok cara tips and triknya gitu untuk kita trading di situ. Oke, kalau segi sideways sih sebetulnya patternnya nggak ketahuan. Tapi setidaknya kan support resistannya keukur ya, maksudnya batasan atas bawahnya di berapa, dan itu akan berlangsung untuk beberapa waktu. Makanya kan sebut sideways ya karena datar di area itu-itu aja kan. Nah kita bisa, kalau pattern mungkin nggak dapat, tapi setidaknya kita bisa lihat nih di supportnya di berapa, yang juga jadi penentu untuk batas stop lossnya. Let's say kalau kita Hmm. bentuk misalnya aja nih, bergerak di area 100 sampai 124 misalnya. Berarti kan kita tahu berarti kalau sahamnya turun di bawah 100, ya downtrend gitu. Atau kalau naik ke atas 124, mulai uptrend, bikin pola baru gitu. Polanya biasanya berkelihatan setelah sideways-nya berakhir. Hmm, Jadi hmm, kalau lagi sideways sih lebih mainnya ke support resistance aja. hmm. Yang penting kita tahu supportnya berapa dan tugasnya cuma satu, ngecekin aja setiap hari selama supportnya nggak tembus, silakan hold gitu. Yes, Ngecekin dalam yes, artian yes. ngecekin grafik doang. Kalau misalnya Iya, mau iya, iya. mainnya materinya saham sideways, tinggal lihat chartnya aja. Kalau selama chart tidak menunjukkan dia turun di bawah support, hold aja nggak masalah. Tapi kalau udah turun di bawahnya lepas, berarti sideways-nya sudah berubah menjadi downtrend, nggak perlu ditahan lagi. Kalau I saya see. selalu strateginya buat sideways begitu doang sih, karena pattern sering gagal sih di sideways. Maksudnya Betul, betul. em, pola teknikal itu kan selalu dikatakan pola terbentuk itu karena udah confirm kan, udah tembus Betul. resisten atau tembus support, yang mana memang ditandai dengan breakout itu sendiri. Kalau tembus support disebutnya bearish pattern, kalau tembus resisten oh ini bullish pattern, kalau belum tembus gimana ya cuma membentuk, tapi kan bisa aja gagal kapan aja. Nah sideways itu paling gampang ngegagalin pattern, apalagi kayak pattern cup and handle atau inverted head and shoulder. Selama dia didasari oleh pergerakan yang sideways, itu pattern bisa berubah kapan aja. Jadi kalau lagi sideways, saya biasanya nggak liatin pattern daripada saya estimasinya ketinggian mengikuti pattern yang sesuai teori, tahu-tahu terbalik misalnya gitu kan. Kalau suku-suku terjadi ya oke, senang. Tapi kalau misalnya ternyata nggak terjadi, patternnya kok meleset kesannya, padahal sebenarnya cuma sideways doang. Ujung-ujungnya kecewa sendiri, lepas duluan sahamnya, ternyata salah strateginya.
Jadi kalau lagi sideways langsung cari aja batas bawah batas atasnya berapa, itu lebih gampang daripada fokus ke pattern. I see. Oh ini kok ada yang bertanya dari Mm-mm. sektor yang diprediksi akan sunrise untuk kuartal satu kira-kira apa ya gitu. Dibilang. Kalau Yang Q1 saya ini sih, kemungkinan merah. Mm-mm. kalau Q1 ya mungkin perbankan karena efek laba juga. Tapi kalau untuk jangka waktu yang panjang sih saya masih jagokan komoditi ya. Komoditi ya. Komoditi termasuk kayak contohnya batu bara gitu ya Pak ya masih kayak Indi, Toba Mm, gitu-gitu ya Pak ya. ya Eh, batu ini bara, juga tadi minyak, terkait nikel. ada temen-temen juga yang bertanya ini Indi Toba gimana kok dibilang gitu untuk dari sudut pandang Ko William. Oke, Indi itu saham batu bara volatility-nya agak sadis ya. Maksudnya cepat banget naik di satu sisi, turunnya juga lebih Betul. kasar lah dibanding saham-saham batu bara yang lain. Betul. Jadi kalau ngeliat sekilas sih Indi ini memang kemarin turun setelah dia tutup gap di 2140, tapi dari harga 2120 itu banyak distribusinya. Jadi kalau saat ini Indi agak turun saya nggak bingung karena memang tetap distribusi. Nah sekarang kalau buat yang baru mau masuk bisa ngincer di area 1850 sampai dengan 1900 itu masih oke. Selama masih bertahan di situ tren dia masih naik. Dan untuk targetnya masih di 2120 untuk Indi. Nah terus Hmm. kalau untuk Toba, Toba ini kalau tembus 1580 patah tren. Secara teknikal kelihatan udah jenuh beli. Dapatnya dari mana? Volume yang perlahan menurun. Sambil harga dia naik, volume dia berkurang. Berarti udah daya belinya mau habis. Udah habis ya. Mm-mm. Oh, ini ada lagi. Ada yang nanya lagi, TPIA gimana kok? TPIA. Oh, ini udah hari ke-15 masih naik ya. Ini contoh yang saham. Masih berdiri tegak menantang deh tuh candle-nya. Hmm. Ya ini contoh saham yang naik disertai dengan peningkatan volume kan. Kalau kayak gini selama volume masih tinggi, yang udah punya posisi hold aja nggak masalah. Sampai dia perlahan volume mulai menurun, berkurang, mulailah cicil jual. Oke. Simple. Ini kalau Jadi volume tinggi-tinggi begini, kita mau hmm, bikin resistance 1 sampai 10 bisa jebol semua. Saya pernah rekomendasi cuma sampai 8375 malah ini lanjut naik. Nah, jadi kalau memang sepuluh volume ribu. masih tinggi, Iya, kalau iya, iya. kalau emang volume masih tinggi, disimpan aja dulu nggak masalah sampai volumenya mulai perlahan menurun, mulailah Nice. dilepas. Oke, oke, Berarti udah oke, jenuh oke. beli. Udah jenuh beli ya. Oke. Mm-mm. Ini ada lagi tadi yang nanya saham enak. Agro nih, agro. Kalau saham enak kan kita nggak bisa lihat sudut pandang dari teknikal. Agro nih, gimana kok? Agro. Oke, agro. Saya simpulkan ya, kalau untuk agro masih menguji resisten 1400 dan kelihatannya belum berhasil ditembus. Cuman kalau mau di watchlist dulu silakan. Ini udah sideways soalnya. Jadi resistennya 1400, untuk supportnya 1205. Ya, Hmm. jadi bisa diperhatiin untuk area untuk bisa agro ini selama dia masih bertahan di atas 1205 mau cicil beli nggak masalah. Kelihatannya sih udah mau Oke. selesai turunnya. Udah mau, ya, ya. Masih konsolidasi dulu di area bawah ya. Mm-mm. Terus kalau sektor properti ini gimana kok? Properti di Q1 gimana menurut eh, dari Ko William? Kemarin ada percobaan technical rebound beberapa saham properti, cuman saya Mm-mm. lihat belum berhasil untuk mengubah arah tren mereka jadi naik. Ini saya juga kebetulan lagi liatin layarnya ada BSDE, dan kalau kita lihat BSDE ini salah satu contoh yang sambil naik volumenya makin turun. Ini jadi penguatannya hanya sementara. Kalau untuk properti sih saya saraninnya coba lihat perkembangan dari ibu kota baru. Kenapa? Karena mungkin mereka juga Gimana lagi ya? ngincer nih kalau udah tahu persis ibu kota baru di mana, mungkin mulai developingnya di sana karena kemungkinan harga tanah dan harga rumahnya naik. Tapi selama belum ada di Hmm. situ, mungkin aja pengembangan di area Jakarta dan sekitaran mungkin agak berkurang karena menunggu di sentimen IKN ini. Jadi memang agak agak abu-abu sih kalau untuk properti sama konstruksi itu ngikutin sentimen dari IKN nanti ke depannya gimana. Dan untuk Hmm. penguatan yang terjadi 4 hari kemarin menurut saya itu tidak valid karena volume yang semakin menurun. Yes, berarti kayak gitu ya.
Oke, Mm-mm. pertanyaan terakhir nih mungkin ada yang nanya, mungkin saya saring-saring juga nih. Ya. Oh, ini untuk properti udah. Kira-kira nih, kan ada COVID nih kok, dibilang gitu kan. Apakah Mm. sentimen positif ke emiten-emiten kesehatan atau rumah sakit, dibilang kayak gitu. Ada nggak nih, gitu dibilang. Contohnya kayak misalkan ada SAME, mungkin juga ada DGNS, mungkin juga ya mungkin ada beberapa saham yang lainnya gitu. Menurut Ko William gimana? Tergantung seberapa gawat COVID-nya, mengharuskan orang ke rumah sakit atau masih bisa berobat sendiri di rumah. Kalau nggak bikin orang banyak ke rumah sakit ya itu kan dari sisi bisnis tidak menguntungkan kan, walaupun buat manusianya bersyukur. Cuma maksudnya kalau kalau tidak membuat orang jadi banyak ke rumah sakit, tidak banyak beli obat dan segala macamnya, efeknya ke rumah sakit nggak besar Hmm, gitu. Kayak Omikron ini kan dikatakan gejala ringan yang nggak harus ke rumah sakit pun bisa sembuh kan. Nah kalau betul. misalnya hal ini benar, berarti orang tidak harus ke rumah sakit untuk berobat. Itu jadi sentimen yang dari sisi bisnis sentimen negatif. Tapi kalau jadi mengharuskan orang untuk stay lama di rumah sakit itu sentimen positif. Hmm, Gitu. berarti tergantung ya masuk rumah sakit atau enggak gitu ya kayak Ya kasihan sih. tergantung seberapa ganas virus ini memang. Kalau kita ngomong investasi sektor kesehatan, kalau orang bilang investasi sektor kesehatan itu sebenarnya kayak mengharapkan banyak orang sakit sebenarnya gitu kan. Tapi ya jadi memang Iya. benar pengukurannya di sana. Oke, oke, benar, 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 benar. Iya Mm-mm. sih. Jadi agak agak ini juga sih kita kayak ngarep-ngarepin orang sakit gitu ya kok ya. Ya mungkin dengan adanya sentimen COVID ini masih bisa diuntungkan kayak emiten IRA ya karena kan jarum suntik buat vaksin segala masih banyak. Mungkin itu Oh iya masih benar. lebih Mungkin lebih secara umum ke lebih labnya kena kali ya. ya kayak DJNS gitu-gitu ke labnya Bisa, gitu-gitu ya. Nah gitu bisa. ya. Mm-mm. Oke. Berarti kalau misalkan kayak gitu uh, kurang lebih untuk hari ini kita tadi saya simpulkan lagi gitu ya. Mungkin sesi tanya jawabnya sudah selesai. Bisa saya simpulkan lagi, yang pertama adalah untuk kita strategi trading di tahun 2022, ya pertama tadi adalah kita lihat ketika kita mau entry ke satu saham, volume transaksinya gitu ya. Volume transaksinya yang volatile maksudnya dalam arti bagus, tinggi di atas rata-rata sebelumnya gitu ya. Kita bisa watchlist saham tersebut dan kita bisa memanfaatkan ayunan naik turunnya saham tersebut untuk trading. Kemudian yang kedua adalah dari Ko William kita bisa lihat media atau informasi dari grup-grup saham ataupun dari media koran yang biasa CNBC ataupun Kontan dan apapun itulah medianya, kita bisa lihat saham-saham apa sih yang saat ini mereka sedang beritakan gitu ya. Kita bisa memanfaatkan itu karena apa? Karena orang notice nih. Misalnya dari media 1 sampai media 3 itu mereka semua ngomongin saham BRI. Oh ya, jadi semua orang notice nih, semua ngeliat ke BRI gitu kan. Jadi bisa kita lihat orang-orang tuh saat ini sedang watchlist saham apa aja. Kemudian yang ketiga, strateginya kita bisa memanfaatkan yang lagi banyak sekarang-sekarang ini kan banyak saham-saham yang sedang mau IPO atau EIPO gitu. Kita bisa memanfaatkan itu untuk kita trading di tahun 2022 dengan cara apa? Yang pertama kita lihat dulu sahamnya ini yang di-share ke publik tuh berapa banyak gitu ya. Berapa banyak, kemudian kita bisa lihat nanti ketika penjatahan itu dapatnya dikit atau banyak gitu. Kalau misalkan dapatnya sedikit, kemungkinan besar sih saham ini bisa naik atau arah beberapa hari gitu. Tapi kalau misalkan dapatnya banyak, nah itu kita bisa notice nih, maksudnya dalam arti, oh ini warning nih, bahaya nih gitu. Kenapa? Karena ada kemungkinan besar orang-orang yang mendapatkan saham dengan banyak ini gitu, penjatahannya banyak ini, mereka buru-buru sell. Let's say contohnya per hari ini kayak saham enak itu lumayan dapatnya penjatahannya lumayan banyak, akhirnya nggak kuat naik gitu. Akhirnya ya HLB hari ini gitu kan. Ya. Kita tidak melihat dia dari fundamentalnya, tapi kita cara untuk tradingnya gitu ya.
Kalau fundamental nanti mungkin ada lagi kelasnya gitu kan, pembahasannya. Ini kita secara tradingnya untuk kiat-kiat kita untuk trading untuk saham-saham IPO. Kemudian yang terakhir itu tadi apa ya kok ya? Oh, kita bisa lihat juga dari saham apa ketika lihat pattern suatu saham itu nggak semulus yang bisa kita bayangkan gitu. Banyak sekali pattern-pattern yang eh, false gitu, gagal gitu. Jadi kita bisa pertama itu adalah kita batasi resiko, kita sadar resiko bahwa dalam arti, oh ya udah, oke gue akan cut loss misalkan ketika rugi 2% atau 3% atau kita nanti ketika gagal dia nge-break high-nya lagi, oke kita nanti jual lagi aja di angka yang kita beli. Itu salah satu cara untuk kita mengatasi apa trading di tahun 2022 dan kayak Ko William ini memang marketnya udah agak berbeda gitu ya. Udah agak berbeda dulu kita melihat ISG itu nilainya dari BRI, BCA gitu ya. Motornya mereka lah Astra, Telkom gitu. Sekarang ini itu udah banyak banget. Jadi kita banyak saham-saham yang udah IPO, kemudian bank-bank digital juga sudah mulai mempengaruhi dalam artian bisa ngangkat kayak let's say kayak Arto itu udah mulai bisa ngerek ISG kemana gerakannya gitu kan. Nah itulah salah satu. Jadi kesimpulannya ada 5 tadi ya. Tadi yang pertama adalah kita bisa trading melihat volume, kemudian yang kedua EIPO, kemudian kita bisa batasi resiko, lihat berita dan grup-grup saham gitu. Mungkin kesimpulannya hari ini demikian ya kok ya. Jadi kita semoga ilmu yang kita sharing dari Ko William bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu trading di tahun 2002 ini, 2022 ini dan semoga sukses. Kok silakan kok. Ada yang mau disampaikan lagi di akhir sesi ini? Ya jangan lupa dipraktekkan apa yang tadi kita sampaikan itu aja. Sorry kok putus-putus kok sinyalnya jelek. Oke, ya jadi apa yang tadi kita sharing tadi jangan lupa dipraktekin karena percuma Anda dengar doang kelihatan make sense tapi kalau nggak dipraktekin nggak ada gunanya gitu kan. Jadi ya semua yang saya Betul. jelasin tadi adalah yang saya pakai juga dalam rekomendasi ke teman-teman semua di sini yang following Panin Sekuritas pokoknya ya. Nah, jadi Hmm. saya kayak menjabarkan apa aja tujuan dari penggunaan masing-masing strategi tersebut dan silakan dipraktekin. Itu aja. Siap. Oke. Demikian dari kita. Sorry kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam cuan. Ya kayak. Salam cuan. Oke, bye. Thank you semuanya. Di save-nya gimana? Sorry. Nih. Bukan soalnya gue praktek juga ya. Akhiri